Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan logaritma. Sebelum kita mempelajari tentang logaritma, ini ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk bisa memahami tentang bilangan logaritma. Nah, bilangan logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Secara otomatis bahwa kalau kita ingin memahami tentang bilangan logaritma, kita harus paham dulu tentang bilangan eksponen. Nah, bilangan eksponen mungkin yang sudah mempelajari atau yang sudah tahu ya bahwa bilangan eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, saya contoh misalkan ya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini adalah bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Saya kembali ulangi sedikit tentang bilangan berpangkat. Kita tahu bersama bahwa 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 ya. Ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita kalikan, operasikan perkalian itu hasilnya adalah 8. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, bagaimana penulisan 8 ini ya? Penulisan 8 ini kita tuliskan dalam bentuk bilangan logaritma. Jadi penulisan dalam bilangan logaritma ini, bilangan eksponen itu adalah ya, di sini kita tuliskan di sininya 3 ya, sini 2 log ya 8. Jadi inverse dari 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 8 itu adalah 2 log 8 sama dengan 3 ya. Jadi ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 kalau diinverskan atau dituliskan dalam bentuk logaritmanya itu adalah 2 log 8 sama dengan 3. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Kenapa logaritma ini perlu diketahui ya? Nah, kita punya misalkan ya, saya ambil contoh 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, pertanyaan adalah berapa X-nya gitu ya? Berapa X-nya? Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan tadi logaritma ya. Nah, jadi secara umum rumus logaritma itu kalau saya punya A pangkat X sama dengan B ya. Nah, ini secara umum kita tuliskan ya, itu dengan A log B ya sama dengan X. Nah, ini ya. Ini logaritma. Jadi A pangkat X sama dengan B. Nah, ini kita tuliskan ya, jika dan hanya jika A log B sama dengan X. Jadi A log B sama dengan X itu sama dengan A pangkat X sama dengan B. Nah, itu. Jadi logaritma itu ya salah satunya untuk bagaimana mencari nilai X dari bilangan eksponen ya, bilangan berpangkat 2X pangkat 64 ya, berapakah nilai X-nya. Jadi kalau saya tuliskan ini sama dengan ya, 2 log 64 sama dengan X ya, sama dengan X. Nah, sehingga kita bisa nanti menuliskan mencari X-nya itu sama dengan berapa ya. Dan X-nya sama dengan tanda tanya. Itu yang harus kita cari ya, karena salah satu fungsi dari logaritma itu salah satunya itu. Oke. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat logaritma ya, ada sifat-sifat logaritma yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena sifat-sifat ini penting kalian pahami, penting kalian pelajari, karena untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma itu kita lebih banyak nanti menggunakan sifat-sifat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya bahwa contoh-contoh dari bentuk-bentuk logaritma. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8 itu dalam tulisan logaritmanya itu adalah 2 log 8 sama dengan 3 ya. Jadi kalau saya punya ya ini 4 ya log ya, sorry ya, 4
pangkat 0 sama dengan 1. Ini kalau saya tuliskan dalam bentuk logaritmanya itu adalah berapa ya? Ini sama dengan 0 ya. Kemudian log ya 1 ya. Ini log 1 atau ya di sini kita lihat ini 8, berarti lognya di sini 8. Nanti kalau di sini 1 ya. Kemudian ini pangkatnya 3, di sini 3. Berarti kalau di sini 0, ini 0. Berarti di sininya ada 4 ya. Nah, 4 ya, 4. Nah, itu 4 log 1 itu sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, oke, kita lanjutkan dengan sifat-sifat logaritma ya. Kita lanjutkan sifat-sifat logaritma. Di dalam logaritma itu ada sifat-sifat yang harus kalian pahami supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Yang pertama ya, kalau saya punya A log ya, B ya kali C ya. Ini artinya ini adalah A log B ditambah A log C ya. Jadi kalau ininya kali ya, maka ini sama dengan artinya tambah. A log B sama dengan ditambah A log C. Saya ambilkan contoh ya. Saya ambilkan contoh di sini ya. Contohnya sini ya. 2 log di sini misalkan 15. Nah, ya, sama dengan ini bisa ditulis bahwa 15 itu bisa saya tulis dengan perkalian 3 kali 5. Jadi ini sama dengan 2 log 3 kali 5. Nah, ini sama artinya dengan 2 log 3 ditambah 2 log 5 ya. 2 log 5 dan seterusnya ya. Nah, itu sifat yang pertama. Jadi kalau di sininya perkalian, maka ini menjadi penjumlahan. Nah, ini bilangan ininya harus sama ya. Ini jadi sama ya, lognya di atasnya. Nah, oke. Nah, itu yang pertama ya. Atau yang contoh berikutnya, contoh yang kedua misalkan ya 3 log 2 kali 4 misalnya. Ini sama artinya dengan 3 log 2 ditambah 3 log 4 ya. Nah, dan seterusnya ya. Selanjutnya sifat ini sifat yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan ke sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua. Oke, kita sifat yang kedua ya. Di sini saya punya A, sorry ya, ini kita B ya, B, C ya. Nah, di sana ada A log B dibagi C, maka ini sama artinya dengan A log B, ini jadi kurang ya. Jadi kalau tadi kali jadi tambah, kalau ini bagi dia menjadi kurang. A log B per C ini sama artinya A log B dikurangi A log C. Nah, sama ya, tadi contohnya itu hampir sama dalam operasi atau log dalam operasi perkalian. Log perkalian sama ya. Jadi nanti untuk menyelesaikannya kalau pembagian itu dikurang. Selanjutnya sifat berikutnya sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga kita lanjutkan ya. Yang kedua tadi yang A log B pangkat N. Ini artinya N dikali A log B. Nah, itu ya. Jadi kalau A log B pangkat N artinya N A log B. Nah, saya ambil contoh tadi ya. Nah, di sini saya punya 2 log 8. Nah, ini 2 log 8 itu sama dengan berapa? Berarti di sini 2 log 8 itu adalah ya. Jadi 8 itu sama artinya dengan 2 pangkat 3 ya. Berarti di sini 2 pangkat 3. Nah, di sini 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan ini ya. Sama bentuk dengan ini, berarti kita harus buatkan lognya seperti ini. Berarti di sini 3, di sini 2 log 2 sama dengan ya, ini 3 kali 1. Karena nanti ada sifat kalau 2 log 2 sama dengan 1. Jadi ini jawabannya adalah 3.
Ya, nah, itu sifat yang ketiga. Ya. Jadi kenapa ini 2 log 2 sama dengan 1? Nanti ada sifat yang mengatakan ya, bolehlah saya tuliskan ini sifat yang keempat misalnya. Nah, karena nanti ada sifat A log A itu sama dengan 1. Ya. Nah, jadi A-nya itu sembarang bilangan ya. Mau 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4, 5 log 5, ya itu nilainya adalah 1. Jadi boleh nanti masukkan sebagai sifat yang keempat ya, sifat yang keempat. Nah, ya. Jadi saya tuliskan sifat keempat misalnya A log A itu sama dengan 1. Ini contohnya ya. Saya tuliskan contohnya itu adalah 2 log 2 ini sama dengan ya. Sini 3 log 3 sama dengan 6 misalkan ya, log 6 atau bukan 6, 5 aja ya, 5 log 5, ini artinya 1 ya. Bisa aja sama aja nanti ke sini misalkan 11 log 11. Nah 11 log 11, 2 log 2, 3 log 3, 5 log 5, ada itu adalah nilainya sama dengan 1. Nah itu salah satu sifat yang keempat ya misalkan ya. Nah berikutnya, sifat berikutnya ya nanti kita dilihat data soal. Sifat ke berikutnya ya, A log B ya, ini sama dengan ya, A log B sama dengan X log B dibagi X log A gitu ya, X log A ya. Atau sama dengan di sini dia bisa dituliskan juga 1 per B log A gitu ya. Jadi kalau A log B sama dengan X log B dibagi X log A ya, atau sama dengan 1 per B log A ya, B log A. Nah ya, jadi saya contoh tampilkan contoh. Nah, di sini 4 ya, 4 log 3. Nah ini bisa kita tuliskan sebagai 9 log. 9 log berapa ya? Oh 9 log 3 di sini berapa jadinya? 9 log 4 ya. Nah, Pak kenapa 9 ya? Bisa saja di sini ya. Bisa saja saya tuliskan ya. Saya tuliskan dia 2 log 3 atau 2 log 4. Bisa aja dia kita menuliskan seperti itu ya. Nah, jadi yang ini bisa saya tuliskan di sini dengan 4 ya. Sorry ya. Jangan 4 lah karena ada sama di sini 5. Nah, di sini juga 5 ya. Bisa aja seperti itu. Jadi 5 log 3, 5 log 4 ya. Karena di sini X-nya adalah sembarang bilangan ya. Jadi boleh 5, tadi boleh 9. Nah, kita harus menyesuaikan kalau dalam pengerjaan soal ya, tentunya harus menyelesaikan dengan nilai yang diketahui pada soal. Jadi nanti munculnya, kenapa munculnya 3 misalkan ya, kenapa munculnya 9, kenapa munculnya 5. Nah itu dia disesuaikan dengan bentuk soal ya. Kalau di sini 3 itu kaitannya pasti dengan kaitannya itu ya dekatnya dengan 9. Nah, kalau di sini 4 ya kayak baik bentuknya sama dengan 16, kelipatan seperti itu. Ya, jadi kita sesuaikan kenapa harus 9, kenapa harus 5 ya. Oke, selanjutnya kita punya sifat berikutnya ya. Sifat berikutnya nanti kita ke soal-soal ya. Nah, jadi kalau saya berikutnya A pangkat N log B pangkat M. Nah ini sama artinya dengan M N gitu ya. A log B. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi dia mengatakan ada sifat yang begini, A log M. Sorry ya, A log B pangkat M. Ini sama dengan artinya M. Nah, M-nya dia ke depan ke sini ya. Nah, A log B. Nah, jadi ini sama dengan ini. Cuma kalau di sini pangkatannya lagi, ya kalau ini hanya ada misalkan A pangkat N ya, ini saya hapus ya, A pangkat M di sini, maka ini bukan M lagi, tapi dia 1 per
M. Ya. Nah, tapi kalau dia pangkatnya di sini, misalkan M-nya di sini tadi, maka M-nya dia di sini. Kalau ini dia jadi super M gitu. Ya. Nah, sifat-sifat log berikutnya. Ya. Nah, ini ya nanti kita bisa lihat dari pengerjaan contoh-contoh soal. Ya. Selanjutnya sifat yang berikutnya, kalau saya punya A log B dikali ya, nah, ini kali ya, B log C dan seterusnya, jadi sama artinya ya, sama artinya dengan A log C. Ini pengulangan, kalau ini dia satu, ini harus ini sama gitu ya. Jadi kalau misalkan A log B log C log D log E misalkan, nah ini sama arti dengan A log E, nah seperti itu ya, A log E dan seterusnya ya. Nah itu sifat-sifat yang berikutnya ya. Mungkin itu secara teori ya, kita lihat itu sifat-sifat yang ada di logaritma ya, sifat-sifat yang ada di logaritma. Selanjutnya kita akan coba latihan-latihan. Nah, kita akan coba membahas tentang latihan-latihan soal yang ada pada logaritma ya. Oke, nah kita coba latihan yang pertama ya. Misalkan ada soal hitunglah ya. Sini hitunglah. Nah, ya, hitunglah ya 9 log 135 ya dikurangi di sini 9 log 5. Nah, tadi di sifat yang kedua yang mengatakan bahwa A log B dibagi C itu artinya A log B dikurangi A log C. Nah, ini kan sini sudah sama. Tapi kalau ininya beda nggak boleh. Ya, misalkan begini. 9 log 135 di sini adalah 3 dikurangi 3 log 5. Nah, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh log ya. Misalkan 9 kurangi 3 log 135 dibagi 5. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi ini harus sama. Ini harus sama. Baru nanti kalau dia ini udah sama seperti ini sama artinya dengan 9 log ya 135 dibagi 5. Syaratnya ini harus sama ya. Ini harus sama. Ya. Kalau ininya tidak sama, nggak boleh dia bentuknya seperti ini. Ya. Nah, karena ini udah sama, maka ini bagi. Oke, kita bagi ya. 135 kita bagi dengan 5 itu adalah 27. Nah, ini ya, lanjutkan 9 log ini 27 ya. Karena 135 dibagi 5. Nah, ini kita tuliskan ini 9 log. Nah, ya. 9 log berapa ini? 27. 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Bahkan 9 juga kita bisa rubah ya, bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti di sini saya tuliskan 3 pangkat 2. Sehingga tadi ada yang mengatakan bahwa ada sifat yang mengatakan bahwa A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan M per N log A pangkat A log B gitu ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N A log B. Nah, ini sama ya. Berarti ini jadi, nah ini dengan ini ya. Nah, ini 3 per 2, ini 3 log 3. Kita tahu bahwa kalau 3 log 3 itu mengikuti sifat A log A sama dengan 1. Jadi kalau 3 log 3 sama dengan 1. Atau 4 log 4 sama dengan 1. Berarti di sini 3 per 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Nah, ini salah satu contoh ya dalam pengerjaan logaritma. Oke, kita bahas lagi contoh berikutnya ya. Oke, ya. Contoh berikutnya kita lihat ya. Saya punya 2 log 4 ditambah 2 log 8
Ya, kita menghitung 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa ya kita lakukan ya. Satu caranya dengan menggunakan sifat yang pertama tadi. Karena di sini sudah sama, ini sudah sama ya. Nah, ininya sudah sama, ini sudah sama juga. Berarti saya bisa tuliskan 2 log 4 kali 8. Sehingga di sini 2 log 4 kali 8 itu 32. Ya. Sehingga saya tuliskan di sini 2 log 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ya. Nah, tadi ada sifat yang mengatakan bahwa A log B pangkat N, ini N-nya jadi itu sama dengan N kali A log B. Berarti di sini 5-nya ke depan, 5 2 log 2. 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Berarti di sini 5 kali 1. Jadi jawabannya adalah 5. Nah, itu yang cara yang pertama ya. Bisa melakukan mencarinya dengan cara seperti ini. Selanjutnya cara yang kedua ya. Ada cara yang kedua. Kita bisa langsung dari sini. Misalkan ya. 2 log 4 itu adalah 2 pangkat 2 ditambah 2 log ya, 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga di sini 2 ini ke depan, 2 ini 2 log 2 ditambah 3 ini ke depan, 3 di sini 2 log 2. Nah, di sini 2 kali 1 karena 2 log 2 itu 1 ditambah 3 kali 1. Nah, di sini masing-masing ya. Oke. Nah, di sini kita dapatkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu cara yang kedua ya untuk mencari soal log seperti yang ini maksud. Selanjutnya kita bisa mengerjakan ya soal-soal yang lain misalkan ya. Nah, soal berikutnya ya. Soal berikutnya ya. Saya punya 2 log 2 ini akar 2 ya ditambah 2 log 4 akar 2. Nah, ini cara pengerjaannya sama ya. Di sini udah sama, di sini udah sama. Berarti di sini 2 log 2 akar 2 per kali ya. Sorry. Di sini 2 akar 2 dikali 4 akar 2. Nah, ini. Ingat perkalian akar ya. Nah, jadi kalau perkalian akar di sini akar 2, di sini akar 2. Nah, ini kita punya sifat bilangan akar ya. Akar X, akar 2 dikali akar 2 ya jawabannya 2. Karena akar 2 kali akar 2 itu adalah 4. Akar 4 itu adalah plus minus 2 atau 2 ya. Jadi kalau misalkan perkalian akar bilangan yang sama ya akarnya tinggal dihilangkan saja ya. Misalkan 5 akar 5 dikali akar 5 ya 5. Akar 3 kali akar 3 ya 3 dan seterusnya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Sini 2 log ya. Log. Nah, di sini ini kali ini. Berarti di sini 8, yang ini kali ini ya. Akar 2 kali akar 2 tadi ya 2. Sehingga di sini 2 log. Nah, 8 itu kan 16. 16 kan? Ya, 16. Sehingga di sini saya tuliskan 2 log 16 itu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Sehingga di sini 4 2 log 2. Nah, di sini 4 ya. Karena 2 log 2 itu adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk contoh soal ini yang tadi saya kerjakan banyak menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Oke ya. Ini kita lanjutkan kembali ke contoh-contoh soal yang lain. Saya punya 3 ditambah ya. Oke, ini 3 log X. Wah, ini lognya double gitu ya. Dibagi ya. Nah, 3 log ini log X. Nah, ini gimana cara mengerjakannya ya? Nah, ingat ya, kita harus ingat bahwa kalau di sininya ya, di sini tidak ada di sini, ini artinya 10 ya. Nah, kalau ditulis ini tidak dituliskan di sini, ini artinya dia 10 gitu ya. Nah, jadi kalau dia tidak dituliskan, sehingga di sini dia muncul ya 3 dikali log 10 gitu ya.
Nah, jadi 3 itu adalah 10 log 10, ini 10 log 10. Namun kalau log 10 di sini nggak usah ya, 10 itu log 10 nggak usah. Misalkan begini, saya punya begini ya, 10 log 2. Nah, ini artinya penulisannya boleh dengan, ini artinya sama penulisannya dengan log 2 ya. Jadi ini 10 tidak tertulis seperti itu ya. Oke, lanjutkan ya. Ini ditambah di sini ya log ya. Sini log ya. Log. Ini log lagi ya. Ini log X gitu ya. Ini kita bagi ya. Bagi di sini sudah ada 10 kan ya. Di sini 3. Nah, ini kita tetap 3. Soalnya di sini pangkat 1000 ya. Pangkat 1000. Ini soalnya ya, ini soal. Saya ingin mencari 3 ditambah log kali log X ya. 3 log kali log X pangkat 1000. Nah, di sini kita tuliskan ya, tetap ya. Yang di bawahnya tetap 3. Ini log ya. Ini 1000-nya dia pindahkan di sini. 1000 ya. Ini log ya X. Nah, gitu ya, log X ya. Nah, ini kan ada sifat yang mengatakan bahwa ini kalau dia, kita balik ya, log 1000 pangkat 3, 100 pangkat 3 ini adalah 3 log 100 gitu ya. Nah, kalau saya punya ini bisa tuliskan bolak-balik ke sini ya, atau dia bolak-balik ke sini ya, sehingga dia bisa dituliskan di ini ya. Ini log 10 pangkat 3, sini log, sini log lagi gitu ya, X. Nah gitu ya. Nah, ini ya, ini kita tuliskan lagi ya. Nah, jadi yang bawah kita bisa tuliskan dalam bentuk log. Nah, ini dia bisa pangkatnya dia ke sini ya. Nah, dia bisa pangkatnya dia ke sini ya. Oke. 1000 log X ya. Oke, sini 3 ya. Log ini 1000 log X ya. Nah, ini kan nih. Nah, ini nanti dia ini jadi log ya. Sini ini karena ini jadi tambah ya. Ini jadi tambah ya. Ini jadi tambah, kemudian ini bagi ya. Jadi kalau saya tuliskan dia seperti ini. Oke. Jadi dia menjadi log ya, log 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 ini jadi dikali log ya, tambah ya, ini tambah ya, ini log X ya. Yang bawah jadi ya 1000 ya, 1000 ya. Sini log X ya, pangkat 3. Ini ada lognya ya. Nah, jadi dibagi ya, karena dia di sini jadi bagi ya. Nah, oke. Nah, itu ya, oke. Atau boleh ya, enggak begini aja lah misalkan ya. Nah, sorry. Tapi ya, ini jadi log ya, 3 log ini ya, 3 ya. Sini 3 log 1000 log X. Nah, ini kan sama dengan ya, artinya ini dia pangkat jadi 1/3 ya, jadi 1/3. Nah ya, jadi 1/3 ini dia bisa ke 1 ya. Jadi karena ini 1000 juga kan, ini 1000 ya. Ini 10 pangkat 3 ya, itu dia 1000 juga. Nah, ini saya tuliskan 1000 ya. Nah, ini kan sama dengan ini kan, sama dengan ini. Nah ya, ini juga log ya, log. Nah, jadi ini sisanya 1/3. Jadi ini kita bagi dengan ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah ya. Kita lanjutkan 2 log 5. Ini 5
log 64. Nah, gimana nih cari misalkan ya? Ini 2 log 5 kali 5 log 64. Nah, ini udah sama kan gitu ya. Berarti di sini 2 log 64. Jadi 2 log 64 itu 2 pangkat 6. Jadi di sini 6 ya, 2 log 2 log 2 1, ini 1 kali 6 jadi 6. Jadi ini hasilnya itu adalah 6 ya. Jadi ini sama dengan 6 ya. Oke. Nah, itu kemudian ada lagi soal yang lain ya. Misalkan ya, contoh soal yang lain. Nah, misalkan log ya. Log 25 ditambah log 5 ditambah log 8. Nah, ini sama dengan log 25 kali 5 kali 8. Ya, pasti di sini log 25 kali ini 40 gitu ya. Nah, kemudian log ini jadi 1000 kan gitu ya. 1000. Nah, ini kan 10. Kalau dia tidak ditulis di sini dia 10. Berarti di sini log 10 pangkat 3 ya. Nah, 10 pangkat 3. 10 pangkat ini 100, ini 80 ya. Oke, 8 pangkat 3 ya. Itu ya. Ya oke ya, bisa aja ya. Ini berarti di sini 3, sini log 10. Nah, ini sini kalau tidak tulis kan 10, berarti 10 log 10 1. Jadi jawabannya ini adalah 3. Oke ya. Nah, itu soal-soal tentang logaritma. Saya mau soal yang lain ya. Nah, ini soal yang oke. Ya, soal yang lain misalkan begini. Kalau nilai log diketahui ya, ini diketahui log 2 sama dengan A, ini diketahui log 4 sama dengan B. Nah, ini log ya. Nah, kita mencari misalkan begini, minta log 32. Nanti dalam bentuk A kali B. 32 itu berarti log 2 kali 16 boleh ya, atau log 2 kali 4 pangkat 2, 16 itu kan gitu ya. Kalau ini dia perkalian berarti log 2 ditambah log 4 pangkat 2. Jadi di sini log 2 ditambah 2 log 4 ya. Nah, ini nggak usah dipecah lagi karena ini udah diketahui. Berarti di sini log 2-nya A, kemudian di sini 2 ini log B, log A, log B-nya 4, B ya. B berarti di sini A plus 2B. Ya, nah itu. Itu untuk log ya. Kemudian ini satu soal lagi ya. Kita coba ya, satu soal yang lain ya. Nah, kalau misalkan log 3 itu sama dengan 0,332, kemudian log 2 itu sama dengan 0,225 ya. Nah, cari log 18. Nah, ini pertanyaannya gini. Berarti di sini log 18 sama dengan, kita buat perkalian 2 dan 3. Berarti log 18 itu adalah 2 kali 9 ya. 9 gitu ya. Berarti log 2 tambah log 9 ya. Gitu ya. Oke. Log 2, 9 itu adalah log 3 pangkat 2. Ya. Nah, berarti di sini ya, log 2-nya itu ya ini log 2 0,225. Di sini 2 log 3-nya itu adalah 0,332. Berarti di sini 0,225 ditambah 0,664. Sehingga hasilnya ini kecil ya. Ini adalah 0,889. Ya, jadi di sini bisa kita tuliskan 0,889. Nah itu tentang logaritma ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu pemahaman tentang logaritma. Terima kasih atas waktunya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.